Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Ini bayimu, dia sudah tertidur. Namun, sudah kuganti dengan kenjarik milikku. Yuwati memberikan bayi pada ibunya. Terima kasih, Yuk. Nanti saya cuci. Kalau sudah, nanti saya suruh suami saya mengantarkan ke rumah, Yuk. Ucap ibu bayi sungkan. Tak apa. Lagi pula besok aku akan kesini lagi untuk mengecek keadaanmu. Kalau begitu aku pulang sekarang ya. Kasihan anak-anakku di rumah. Sambung Yuwati. Tidak diantar suamiku saja, Bu. Apa? Biar dia menemanimu saja di sini. Setelah diberi upah, Yuwati kembali pulang menerjang ke kelamnya malam seorang diri. Tak ada rasa takut atau gentar sedikit pun dalam hatinya. Sedangkan Basur tak mengajak Santi mengikuti Yuwati pulang, melainkan mengajaknya untuk tetap di sana. Nafas bayi itu sebentar lagi akan berhenti, ucap Basur. Santi mengelakkan matanya mendengar kalimat Basur. Tapi dia sehat-sehat saja, Mbah. Kita lihat saja nanti. Suaminya datang dari belakang setelah tugasnya selesai. Dia tak sabar ingin menggendong anak perempuannya itu. Semuanya masih baik-baik saja. Bayi yang sedang digendong masih bernafas dengan sesekali menangis. Namun setelah 1 jam, tiba-tiba napasnya terhenti. Namun belum diketahui oleh kedua orang tuanya. Saat dibangunkan untuk menyusu, barulah mereka sadar jika bayi itu telah meninggal dunia. Badannya dingin dan pucat. Mas, anak kita tak bergerak. Panik sang ibu. Sang suami yang baru memejamkan matanya langsung bangun. Dia menempelkan jarinya di leher. Benar, tangannya tak merasakan tanda-tanda kehidupan. Tak percaya begitu saja, suaminya lalu menempelkan telunjuknya di depan hidung. Lagi-lagi, tak ada hembusan nafas yang menerpa telunjuknya. Dia sudah tidak ada, Bu. Keduanya terduduk lemas sembari menangis. Seperti biasa, tidak ada yang berani mengurus jasad bayi baru lahir. Kebiasaan di desa itu, jika ada bayi yang meninggal sebelum usia 40 hari, maka yang akan mengurus adalah dukun beranak yang menangani kelahirannya. Yuwati datang tergopoh-gopoh menuju rumah yang sudah ramai dipenuhi warga yang datang takziah. Sampai di sana, Yuwati langsung mengucapkan bela sungkawa pada kedua orang tua. Kemudian menggendong bayi menuju ruang mandi jenazah yang sudah disiapkan. Ada yang menemani di dalam sana. Benar-benar hanya Yuwati dan jenazah bayi. Tak disangka, dari arah belakang, Dodi datang sembari membawa tas jinjing berisi sebuah benda yang telah dibungkus kain kafan. Persis seperti bayi yang sudah dikafani. Kemudian ditukar dengan jenazah bayi yang asli. Dodi langsung membawa pulang jenazah yang asli ke rumahnya. Sungguh di luar dugaan Santi. Santi hanya bisa berdiri mematung melihat kebejatan ibu dan bapak mertuanya. Setelah semuanya dirasa aman dan tak ada warga yang memergoki mereka, Yuwati langsung membawa bayi keluar agar segera dimakamkan. Yuwati juga selalu menyuruh pihak keluarga untuk segera memakamkan jenazah dengan alasan sudah membiru. Padahal Yuwati sedang menghindari keluarga yang mungkin ingin melihat wajah sang bayi sebelum dikubur. Mengingat jenazah yang ada di dalam kain kafan bukanlah jenazah bayi, melainkan hanya gedebok pisang yang sudah dirancang sedemikian rupa agar mirip pocong bayi. Yuwati juga tak pernah mengizinkan siapapun menggendong jenazah selain dirinya. Setelah penguburan jenazah selesai,
Dia selalu berusaha mengambil hati keluarga yang berduka cita, seakan dirinya tak ada kaitannya dengan kematian sang bayi. Benar-benar sandiwara yang sangat meyakinkan, ucap Santi sembari menggeleng. Ini baru permulaan, Santi. Mbah Sur tersenyum kecut. Setelah ini apa lagi, Mbah? Mbah Sur kembali menempelkan tangannya di mata Santi. Setelah dibuka, mereka berdua sudah berada di rumah Yuwati. Dodi dan Yuwati sedang berbincang di dalam kamar. Sedangkan kelima anaknya disuruh untuk bermain di luar, termasuk Joko yang masih 1 tahun. Pak, akhirnya hidup kita akan berubah, sorak Yuwati sembari menggendong bayi yang mereka curi. Iya Bu, malam ini juga kita antarkan ke Eyang Uruk. Sorak bahagia juga terlihat dari Dodi. Ada perasaan bersalah dalam diri mereka. Malam harinya, Dodi membaca jampi-jampi di atas seteko air. Air itu akan diberikan pada kelima anaknya agar mereka tertidur pulas malam ini, karena kedua orang tuanya akan pergi. Setelah semua anak pulas tertidur, keduanya langsung berangkat ke goa untuk menemui sesembahan mereka. Kenapa bayi itu hidup lagi, Mbah? Santi mendengar jika bayi dalam pangkuan Yuwati tiba-tiba menangis. Karena bedong yang ibumu gunakan berbeda. Maksudnya? Rasanya jawaban Mbah Sur tak terlalu detail. Bayi itu tidak akan bernapas, seakan-akan mati jika menggunakan bedong terkutuk itu. Tapi setelah bedong itu dibuka, dia akan hidup kembali. Lagi-lagi, fakta-fakta tentang Yuwati membuat Santi tercengang. Dodi dan Yukdarmi berjalan tergesa. Mereka hanya mengandalkan cahaya langit malam sebagai penerangan. Mereka tak mau mengambil resiko dengan membawa obor api. Sudah pasti saat berpapasan dengan orang lain, mereka akan ketahuan. Setelah sampai di goa yang dimaksud, Yuwati langsung meletakkan bayi yang menangis kencang itu di atas batu datar. Sedangkan dia dan Dodi langsung bersujud di belakang sang bayi sebagai bentuk sopan santun dalam penyambutan Eyang Uruk. Selamat malam, Eyang. Terimalah persembahan kami malam ini. Kalimat Dodi diiringi tangis bayi. Berselang lama, sebuah suara terdengar entah dari sudut mana. Suara itu terdengar berat, namun seakan membuat segan siapa saja yang mendengarnya. Setiap kali suara itu muncul, debu-debu yang menempel di dinding goa ikut bertaburan. Bahkan kelelawar yang menumpang hidup di dalam goa saling bertabrakan mencari jalan keluar. Bagus, Dodi. Kau memang pengabdi baruku yang bisa diandalkan. Tak ada wujud, namun ada suara. Santi tak tertarik untuk menanyakan hal itu pada Mbah Sur. Menurutnya itu tak penting. Santi lebih tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata sebuah cahaya datang, seakan menyerap energi sang bayi hingga dia menangis kesakitan. Hingga akhirnya, bayi malang itu terdiam dengan mata tertutup. Pertanda perjalanan hidupnya sudah berakhir. Katakanlah, apa yang kalian inginkan, wahai manusia-manusia serakah? Dodi dan Yuwati saling memandang dengan senyum mengembang. Kami ingin memiliki rumah yang layak, Eyang. Baik, aku terima permintaan kalian. Bangunlah. Dodi dan Yuwati bangun dari sujud mereka. Keduanya tampak kaget melihat sekantong emas sudah tergeletak di atas batu. Bawa pulang. Dan jangan kau gunakan untuk hal-hal lain selain membangun rumah. Baik Eyang. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung berlari keluar goa lalu pulang dengan sumringah. Sampai di rumah, tak henti-hentinya mereka bersorak kegirangan sembari menggenggam erat-erat sekantong emas yang mereka dapatkan. Andai aku tahu cara ini sejak dulu, mungkin saat ini kita sudah kaya raya. Kita tak akan merasakan hidup miskin dan kelaparan.
ucap Yuwati. Iya Bu, mungkin sudah saatnya nasib kita berubah. Besok pagi Bapak akan mendatangi para tukang agar rumah kita segera dibangun, biar anak-anak bisa tidur dengan nyaman. Iya Pak, lebih cepat lebih baik. Saking senangnya, keduanya sampai tak bisa tidur malam itu. Keduanya terus menatap emas-emas berkilauan di depan mereka. Seumur hidup baru kali ini mereka melihat emas sebanyak itu. Sedangkan di rumah Basri dan istrinya sedang meraung meratapi kematian anaknya. Seminggu berlalu, rangka rumah Dodi sudah terlihat. Mungkin 2 atau 3 minggu lagi akan rampung. Tak tanggung-tanggung, Dodi mempekerjakan seluruh tukang bangunan di desa agar rumahnya cepat selesai. Dodi membangun rumah besar dan luas. Di desa hanya rumah Dodi yang paling besar dan modern. Rumah pertama yang menggunakan batu bata, karena semua rumah lainnya hanya terbuat dari kayu dan bambu. Banyak warga yang curiga mengapa orang miskin seperti Dodi dan Yuwati bisa membangun rumah batu sebesar itu. Padahal semua warga tahu, jika untuk makan saja mereka kesusahan, bahkan tak jarang kelaparan. Bukan rahasia umum lagi berapa penghasilan Dodi dan Yuwati. Rasanya sangat mustahil untuk cukup membangun rumah. Bahkan sekelas juragan aja yang memiliki ladang berhektar-hektar dengan anak buah yang banyak, rumahnya masih menggunakan kayu. Banyak warga yang hanya bertanya-tanya pada sesama warga lain, tapi tak sedikit pula mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mereka terang-terangan bertanya dari mana Dodi memiliki uang sebanyak itu. Saya habis dapat warisan dari kedua orang tua saya. Hanya itu jawaban dari Yuwati dan Dodi jika ada warga yang iseng-iseng bertanya. Warga sebenarnya tak ada yang percaya. Dodi memang bukan asli warga situ, melainkan warga desa sebelah yang kebetulan menikahi Yuwati yang berasal dari desa. Tapi warga tak ingin ambil pusing dengan rezeki orang lain. Lebih baik memikirkan diri mereka sendiri. Bu, setelah ini kita meminta apa lagi ya? Mungkin kita meminta sawah atau ladang, Pak. Percuma kan rumah besar kalau kita kelaparan. Kalau kita punya ladang dan sawah, dijamin kita tak akan pernah kekurangan nasi, Pak. Usul Yuwati. Betul. Rumah yang begitu mewah di zamannya itu sudah benar-benar rampung. Dengan bantuan 20 orang kuli bangunan, tentu tak membutuhkan banyak waktu untuk membuat satu rumah, walaupun dengan ukuran besar sekalipun. Banyak warga yang sering berlalu lalang ke depan rumah Dodi hanya untuk melihat kemewahan tersebut. Terdapat kolam berenang serta taman di depan dan samping rumah, membuat semua anak Dodi dan Yuwati senang bukan kepala. Mereka tidak sabar ingin menunjukkan hal itu pada teman-temannya yang lain. Dulu mereka sering kali diperlakukan tidak baik oleh tetangga atau teman sepermainan mereka. Namun kini kelima anak itu begitu disegani. Usia mereka masih di bawah 10 tahun. Oleh karena itu, tak ada rasa curiga atau rasa ingin bertanya pada kedua orang tuanya tentang dari mana mereka mendapat uang sebanyak itu untuk membangun rumah. Padahal mereka sering kali memakan lauk garam atau air putih pengganjal perut selama ini. Akhirnya ya Pak, Yuwati berjalan mengitari setiap ruangan sembari memeki kegirangan. Rancangan serta hasil kerja para tukang benar-benar tidak mengecewakan. Iya Bu, jawab Dodi sembari menyunggingkan senyum. Tak tanggung-tanggung, mereka membuat 7 kamar. 1 ruang tamu berukuran luas, ruang keluarga, dapur, serta 3 kamar mandi, dan beberapa ruangan yang tak akan digunakan untuk apa. Tak lupa mereka membuat garasi di samping rumah yang muat untuk 2 buah andong. Mereka berencana untuk membeli andong dengan sisa emas yang masih ada. Namun anehnya, walaupun rumah mereka sudah bagus dan mewah, Dodi
Yuwati maupun kelima anaknya masih menggunakan baju lusuh, serta memakan nasi lauk garam dan singkong bakar seperti dulu. Dodi dan Yuwati seakan tidak diberi kesempatan untuk pergi ke pasar membeli bahan makanan atau baju yang lebih layak. 1 bulan ini mereka sangat sibuk dengan pembangunan rumah. Bahkan semua tukang yang bekerja disuruh untuk membawa nasi dan lauk dari rumah masing-masing, dengan perjanjian upah yang diberikan akan lebih besar. Bu, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke pasar? Kita beli baju baru, beli makanan yang banyak, dan perabotan rumah tangga yang lengkap dengan sisa emas kita. Rasanya tidak elok jika rumah besar ini kosong melompong seperti ini. Perabotan rumah tangga kita yang dulu mana pantas dipakai di rumah ini, usul Dodi. Bapak benar, kita juga harus beli kursi, lemari, peralatan dapur, serta hiasan rumah yang lain. Sisanya baru kita belikan andong, jawab Yuwati dengan mata berbinar. Apa perlu kita adakan kenduri besar-besaran, Bu? Kita undang semua warga desa, sekalian memperlihatkan kemewahan rumah kita pada warga desa, biar teman-teman berladang Bapak juga tahu kalau kita sudah mampu membangun rumah yang sangat besar. Pikiran Dodi sudah melayang, memikirkan pujian apa saja yang akan dia dapat di malam kenduri nanti. Tentu Pak, sayang sekali jika kemewahan ini tidak disombongkan, timpal Yuwati dengan jumawa. Kalau begitu, cepat mandikan anak-anak. Sekali-kali kita bawa mereka ke pasar. Biarkan mereka memilih apa saja yang mereka inginkan. Bapak akan mengambil emas untuk kita belanja. Baik Pak. Yuwati mendatangi kolam berenang di mana anaknya berada. Anak-anak, yuk naik, cepat mandi, kita ke pasar. Yuwati melambaikan tangan. Untuk apa ke pasar, Bu? Kita belanja. Kalian boleh membeli apa saja yang kalian mau di sana. Asik! Semua bersorak. Kelimanya memang tak pernah tahu bagaimana keadaan di pasar, karena tak pernah sekalipun berkunjung ke pusat perbelanjaan itu. Yuwati tak pernah mengajak mereka karena tak pernah memiliki uang lebih jika anak-anaknya meminta jajan di sana. Uangnya hanya cukup untuk membeli kebutuhan rumah, itu pun dengan kualitas yang paling rendah. Joko yang sedang dipegang si sulung langsung diberikan pada ibunya, karena yang lain sudah bisa mandi sendiri. Ketika semua sudah berkumpul di ruang tamu dengan baju terbaik mereka, Dodi memanggil Yukdarmi untuk masuk ke dalam kamar. Dari suaranya terdengar penting. Ada apa, Pak? Loh, kok Bapak belum ganti baju? Ucap Yuwati saat menyadari baju yang dipakai Dodi masih sama seperti tadi. Air muka Yuwati berubah saat melihat wajah Dodi yang gelisah. Bu, semua emas kita hilang. Dek, bagai dipukul palu godam. Pandangan Yuwati seketika terlihat gelap. Tubuhnya limbung ke belakang. Untung Dodi segera menangkap tubuh Yuwati sehingga tak sempat terjatuh. Kenapa bisa hilang, Pak? Yuwati masih ingat di mana menyimpan sekantong emas itu. Apa mungkin ada yang mencuri di rumah ini? Yuwati membenarkan posisi duduknya. Tidak, Bu. Lalu kemana, Pak? Masih setengahnya lagi loh, Pak. Dadanya terasa sesak, mengingat sisa emas itu mungkin masih ada 1 kilogram lagi. Emas-emas itu diambil Eyang Uruk, Bu. Jawab Dodi putus asa. Dia menyugar rambutnya dengan kasar. Kok bisa? Bapak tahu dari mana? Yuwati langsung memberondong dengan banyak pertanyaan. Ya, Eyang Uruk sendiri yang bilang. Tadi Bapak sempat melakukan semedi sebentar. Kenapa diambil lagi, Pak? Itu kan sudah jadi milik kita. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Ya, karena kita hanya meminta rumah.
Setelah rumah jadi dan lunas, ya sisanya dia ambil. Dodi menatap ke depan dengan pandangan kacau. Bahu Yuwati merosot mendengar hal itu. Sejenak keduanya hanya bisa meratapi kebodohan mereka sendiri. Hingga mereka disadarkan oleh panggilan si sulung yang menagih janji untuk pergi ke pasar. Pemaparan Yuwati yang membatalkan janjinya membuat kelima anaknya menangis meraung-raung. Bagaimana, Bu? Apa bulan ini kita ada mangsa lagi? Tanya Dodi saat anak-anak sudah tidur. Ada, Pak. Anaknya Regi. Mungkin dalam 1 atau 2 minggu lagi akan lahir, jawab Yuwati sembari menatap langit-langit. Diam-diam Dodi tersenyum senang. Dia sudah memikirkan apa yang akan dia minta pada sesembahan yang dia panggil dengan sebutan Eyang Uruk itu. Namun berbeda dengan Yuwati. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia sebenarnya tidak tega melihat bayi-bayi itu harus terpisah dari ibunya. Tak hanya itu, dia juga merasa was-was saat melancarkan aksinya kemarin. Sangat beresiko jika dia ketahuan, apalagi itu adalah korban pertamanya. Namun keinginan untuk keluar dari zona kemiskinan membuat dia mau tak mau harus menepis seruan rasa kasihannya. Masa depan anak-anaknya masih panjang. Dia tidak bisa jika harus hidup seperti ini terus. Hari-hari terus berlalu. Malam ini Yuwati kembali melancarkan aksinya. Seorang bayi lahir dengan selamat. Entah keberuntungan atau ada bantuan gaib yang membuat dirinya begitu mudah untuk melakukan hal bejat itu. Kali ini yang mereka pinta adalah sawah yang luas. Dodi dan Yuwati sudah memikirkan apa yang akan dipinta sematang mungkin. Mereka sengaja meminta sawah agar keluarganya tak kelaparan lagi. Setiap satu orang bayi yang akan disuguhkan diganti dengan 1 permintaan saja. Tidak boleh lebih. Lagi-lagi sekantong emas mereka dapatkan. Kali ini mereka tak ingin rugi, sehingga mereka menghabiskan emas itu untuk membeli sawah dan segala peralatan tanam. Tak tanggung-tanggung, 3 hektar sawah mereka dapatkan. Kasak kusuk warga kembali terdengar. Bagaimana tidak? Yuwati dan Dodi baru saja membangun rumah yang besar, dan sekarang mereka mampu membeli sawah berhektar-hektar. Selentingan tentang kecurigaan warga mulai terdengar di telinga Yuwati, sehingga 5 bulan selanjutnya dia tak pernah memberi persembahan pada Eyang Uruk agar warga tak terkecoh. Mereka menggantinya dengan ayam cemani untuk sementara. Setelah semua mulai reda, Yuwati kembali mencari korban. Dan permintaan mereka kali ini adalah ladang yang luas. Hal itu kembali terkabul. Mereka mampu membeli ladang seluas 5 hektar, komplit dengan segala bahan-bahan tanam. Puluhan warga mulai berdatangan untuk mendaftar menjadi pekerja di ladang dan sawah mereka. Ladang itu saya beli dari uang hasil panen dari sawah. Kalimat itu yang selalu mereka jawab saat ada yang iseng bertanya. Sebenarnya tak ada warga yang percaya sedikit pun, mengingat Dodi baru panen 1 kali dari sawah yang mereka beli. Itu pun termasuk gagal panen, karena sawah mereka kekeringan. Namun keadaan ekonomi yang sedang pailit membuat mereka pura-pura percaya, karena membutuhkan pekerjaan. Korban keempat mereka tukar dengan kebun sawit. 10 hektar kebun sawit begitu mudah berpindah tangan kepada mereka. Dodi mempekerjakan 10 warga untuk mengurus perkebunan sawit mereka. Hal itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Dodi dan Yuwati. Mereka bisa sekalian mengumpal mulut warga agar tak banyak bertanya. Kalaupun ada yang masih bertanya-tanya, dia akan menjawab jika kebun sawit itu bisa dia beli dari uang panen sayur dan padi. Panen padi kembali kekeringan, dan sayur habis dimakan ulat. Korban kelima mereka meminta emas untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun sudah memiliki rumah, sawah, ladang, kebun, mereka tetap kesulitan walau hanya sekedar untuk makan. Semua hasil tanam hanya cukup untuk membeli pupuk dan upah pegawai. Setelah permintaan emas terkabul,
Akhirnya mereka bisa merasakan nikmatnya hidup. Makan enak, tidur enak, disegani orang lain, serta tak perlu repot-repot di ladang. Anak-anaknya juga semakin terawat. Mereka tumbuh gemuk dan sehat karena kini dapat merasakan makanan bergizi. Memang tak ada habisnya jika berkaitan dengan nafsu manusia. Segala sesuatu sudah mereka miliki, namun tetap saja ada yang terasa kurang. Yuwati kembali mencari korban. Korbannya saat ini akan ia tukar dengan Andong. Mendengar keinginan pemujaannya yang hanya menginginkan sebuah Andong, yang uruk hanya memberikan sedikit emas, namun sangat cukup untuk satu buah Andong. Setiap emas yang dia dapat harus langsung dibelikan pada keinginan yang dipinta. Sehingga pagi ini 2 buah Andong datang memenuhi garasi yang sudah lama kosong. Sudah 6 keinginan yang berhasil mereka dapatkan dengan begitu mudahnya. Namun tak ada satupun yang membuat mereka bertambah kaya. Semuanya seperti hanya formalitas semata. Dalam penglihatan orang lain, keluarga Dodi memang terlihat kaya raya. Kebun dan sawah di mana-mana, rumah bagus, Andong yang kala itu merupakan ciri khas orang kaya mereka miliki, bahkan 2 sekaligus. Namun di balik itu semua, tak ada yang benar-benar mujur. Sawah yang mereka kelola seringkali kekeringan, sehingga tak ada hasil lebih untuk mereka. Semua habis untuk begawai, bibit serta pupuk. Ladang luas juga tak menjamin. Setiap panen mereka selalu gagal karena hama. Pada segala cara untuk mencegah hama terus mereka lakukan. Ladang mereka juga berada di tempat strategis yang tak pernah kekurangan air. Perkebunan sawit yang katanya mencapai puluhan hektar tak kunjung berbuah. Pada sebelum mereka beli, kebun sawit itu terkenal dengan hasil panen yang melimpah. Sedangkan Dodi harus merogoh koceknya setiap bulan untuk upah pegawai. Rumah yang baru dibangun juga sering kali bocor dan cepat rapuh, padahal mereka menggunakan bahan baku paling baik kala itu. Tukang yang bekerja juga selalu terpantau. Tak ada dari mereka yang bekerja asal-asalan. Semuanya hanya terlihat kokoh di bulan-bulan pertama. Emas yang mereka miliki semakin hari terasa semakin cepat menipis. Padahal sifat hemat Yuwati masih dia bawa dari masa lalu. Anak-anak juga sangat sering terkena penyakit. Setiap satu orang sembuh, maka akan berganti dengan satu orang yang lain. Begitu terus sepanjang bulan. Pada dulu, mereka jarang sekali sakit-sakitan. Tak hanya itu, Andong yang mereka beli juga tak bisa digunakan, karena Dodi tak kunjung pandai mengendalikan Andong. Sudah puluhan orang yang mengajari Dodi, namun entah kenapa, semuanya tak ada yang bisa. Sehingga 2 Andong itu masih menjogrok di garasi hingga dipenuhi dengan debu. Pak, apa kita tanyakan pada Eyang? Kenapa semuanya tak ada yang bermanfaat seperti ini? Usul Yuwati. Sepertinya harus begitu, Bu. Yang ada, Bapak malah semakin capek mengurus segalanya, tapi tak ada hasil apapun yang kita dapatkan. Dodi membuang nafas kasar. Besok malam kita tanyakan, Pak. Kebetulan malam Jumat Kliwon. Tak ingin menunda-nunda lagi. Setelah malam itu tiba, mereka langsung membuat sesaji lalu memanggil Eyang Uruk. Dodi mulai merapalkan mantra sembari membakar dupa di atas sesaji. Sedangkan Yuwati duduk sembari menyatukan kedua tangannya di dada, tepat di belakang punggung Dodi. Ada apa wahai pengabdiku yang serangkep? Sebuah suara datang tanpa wujud, membuat 2 orang yang memanggilnya semakin menundukkan kepala. Ada yang mengganjal di hati kami, Eyang. Katakanlah. Semua pemberian Eyang seperti tak bermanfaat. Dodi menyampaikan apa saja yang ada di dalam hatinya. Tentu saja, semua itu sesuai perjanjian kita, bukan? Aku memang menjanjikannya, tapi tidak dengan manfaatnya. Dodi dan Yuwati hanya mengangguk, walaupun merasa dirugikan. Jika semua pemberianku ingin sempurna, maka beri aku 1 orang bayi laki-laki
di malam bulan purnama nanti. Baik, Eyang. Suara itu tak lagi terdengar. Bagaimana, Bu? Apa ada yang akan melahirkan akhir-akhir ini? Setelah suara itu menghilang, Dodi membalikkan badannya. Ada, Pak. Marni sebentar lagi akan melahirkan. Semoga saja anaknya laki-laki agar bisa menyempurnakan kekayaan kita. Keduanya tersenyum licik. Perjanjian kala itu mereka memang hanya diperbolehkan memintanya 7 permintaan. Dan setelah bayi Marni, maka tak akan ada lagi bayi-bayi yang akan ditumbalkan. Bayi itu akan dijadikan penutup. Setelah Yuwati hanya diperintahkan untuk menyembelih ayam cemani setiap malam Jumat. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.